Itu diapain Bu keladinya? Keladinya digantung di air. Terus? Jadi dia kan umbi utuh. Ah. Umbi utuh kita gantung di air, nanti tumbuh tunasnya. Ini tunasnya. Maksudnya ini untuk menumbuhkan tunas. Ya. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Hai, apa kabar pecinta tanaman hias? Om Ded kembali hadir dengan informasi seputar tanaman hias. Mungkin ini adalah informasi yang kalian tunggu-tunggu, apalagi buat pecinta kaladium. Bukan hanya informasi lapak, jenis dan harga, tapi Om Ded hadir membawa informasi seputar perbanyakan kaladium. Salah satu hobi yang hampir disukai banyak orang, bahkan semua kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua, pria maupun wanita, adalah mengkoleksi tanaman. Walau hobi ini bisa membuat orang menjadi boros karena harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa mendapatkan tanaman hias yang diinginkan. Tak jarang karena lapar mata, pantang kalau nengok barang baru, gengsi yang tinggi ingin selalu memiliki, padahal baru kemarin beli, hari ini beli lagi. Apalagi kalau udah nengok tanaman hias yang satu ini, corak dan warna yang genit selalu saja menggoda jiwa. Parasnya yang menor selalu membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi opo yo tahan, asik ngerogoh kantong. Terus-terusan dirogoh, lama-lama kantong pun jadi bolong. Hobi sih hobi, tapi kayak mana lah caranya menjadikan hobi untuk menambah pundi-pundi, itu yang harus kita pikirkan. Tapi awas jangan kebanyakan mikir, nanti rambut bisa rontok. Mendingan langsung action, yuk ikut Om Ded jalan-jalan ke rumah penghobi keladi yang akan berbagi informasi perbanyakan keladi dari umbi tanpa mencacah. Dapat tunas berkali-kali, tumbuh dan tumbuh lagi. Hobi tersalur, rezeki mengalir. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Itu diapain Bu keladinya? Keladinya digantung di air. Terus? Jadi dia kan umbi utuh. Umbi utuh kita gantung di air, nanti tumbuh tunasnya. Ini tunasnya. Maksudnya ini untuk menumbuhkan tunas. tunas. Iya. Ini keladi Seven Luck ini. Apa Bu? Seven Luck. Seven Luck. Nah, untuk tekniknya seperti ini nggak membahayakan untuk keselamatan umbinya nggak? Makanya saya pakai kawat yang digantung. Ada gitu biasanya kan ada yang lidi ditusuk. Jadi saya takut masuk air. Jadi makanya saya gantung di kawat. Nah, untuk biasanya sih Bu dengan teknik seperti ini untuk mengeluarkan tunas, tunas. Keluar tunas-tunasnya itu butuh proses berapa lama? Kalau seperti ini biasanya 2 minggu sudah sebesar. Ada contoh yang udah keluar tunasnya. Oh ini. Ini dia ini. Oh ini. Ya. Ini. Oh ini baru pertama ini Ibu rendam ini tadi digantung seperti ini 2 minggu yang lalu. Ini sudah lama, udah berbulan. Ini kan sudah saya ambil beberapa. Ini bekasnya. Ini bekasnya. Ini sudah 6 saya ambil. 1, jadi 2. ini bukan yang pertama kali. Bukan. Udah sering berhasil. Sudah. Ya? Ini sudah berhasil. 1, 2, 3, 4, berarti ini pengembangan 5, 6. Dengan umbinya langsung. Umbi direndam di air, tapi dia nggak semuanya ya, setengah saja. Digantung ya. Digantung. Biasanya kan kita metodenya cacah. Cacah. Nah kalau cacah banyak busuk. Busuk, ya. Biasanya saya ini umbi utuh. Umbi utuh. Nah ini nanti ini kita tinggal potong, kita gantung lagi seperti ini. Kita gantung lagi. Dan umbinya tetap. Umbinya tetap. Kita ngambil anak yang bermunculan. Apa nggak seneng Ibu ya kan? Nah, seperti ini. Seperti ini ya kan? Nah, ini juga bukan umbi utuh. Jadi saya potong 2. Potong 2. Saya gantung juga. Digantung juga. Nah, ini dia yang di atas.
Ini dia. Ini Caladium Blushing Bright namanya, Nah, Florida ini series. butuh berapa lama lagi Ibu pisahkan dari umbinya? Ini sebenarnya sudah bisa. Kalau ya? akarnya sudah banyak, sudah bisa. Ini sudah ada anak tunasnya lagi. Untuk tingkat keberhasilannya kira-kira berapa persen, Bu? Kalau saya biasanya ini 90%. 90% ini lebih daripada saya cacah, baru saya tanam di tanah. Jadi kalau Ibu lah suruh memilih ya kan, milih mana, cacah atau metode gantung ini? Kalau saya karena biasanya berhasil ini, saya pilih metode ini, tapi tergantung orang ya. Tapi yang jelas kalau kayak gini kan Bu nggak habis umi. Nggak habis. Kalau cacah kan habis kan? Habis ya. Nah, jadi saya sekarang beralih dari metode yang lama mencacah seperti ini. Ya tergantung orangnya juga, terserah mau pilih yang mana. Tapi kalau Bu Endang suruh pilih yang seperti ini. Ini. Kalau ini saya tanam di moss. Ini juga tingkat keberhasilannya termasuk tinggi juga. Ini untuk pengembang biakan juga? Ya, ini pada waktu saya pesan ini agak rusak. Daunnya mati semua, layu. Jadi saya tanam di sini di moss. Di moss. Ini sudah kira-kira sekitar 3 minggu ini. Udah 3 minggu 4 minggu. Menampakkan kemenorannya ya, Bu. Ini si kain buruk ini salah satu. Jenis kain buruk. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, bisa juga sebesar ini kebetulan belum saya tanam ya. Ini udah bisa ditanam nih, akarnya sudah sampai hitam ya. Cuman nanti itu mau dipisahkan juga dari umbinya, Bu. Boleh, Bu? Ini mau dipisahkan dari umbinya juga? Enggak, ini langsung kita tanam. Karena ini sudah umbi ya. Cacahan gimana itu? Iya. Jadi saya potong 2 dia. Sebagian saya gantung di situ tadi. Nah, sebagian yang ini. Ini juga ada cacahan nih, saya gantung juga. Digantung juga ya. Ini juga sudah bertunas. Sudah tunas ya, guys. Oke, guys. Telaten kali lah Ibu ini ya. Nah. Jadi tapi kan hobi kan bukan berarti harus membeli juga ya kan, Bu ya. Beli-beli aja. Ya, kita harus belajar tani juga. Nah, metode tanian ini Ibu dapat dari mana? Saya pertama lihat-lihat juga di YouTube, ada mereka sistemnya mereka cucuk pakai lidi. Jadi ada review dari situ. Ada juga yang bilang sering busuk. Nah, jadi saya pikir saya beli saja kawat. Ini metode kawat ini apa Ibu sendiri yang tahu? Ya, saya sendiri. Saya nggak tahu lah di luar sana apa, tapi yang ini jelas Ibu lakukan sendiri. Saya lakukan sendiri. Mudah-mudahan aja ini jadi inspirasi buat para penghobi semuanya untuk taniin sendiri keladinya. Taniin aja sendiri. Hobi dapat duit, ya kan Bu ya? Iya. Oke, nah selanjutnya kita mau tengok lah umbi Ibu yang besar ada nggak kira-kira? Oh iya. Boleh ya? Bentar ya. Nah, ini umbi apa, Bu? Ini umbi Seven Love. Jadi saya memang banyak punya Seven Love. Seven Love. Ya, jadi mungkin ada 5 atau 6 pohon. Sudah besar umbinya. Nah, jadi saya ambil. Ini menunggu kering. Saya simpan dulu di tanah. Menunggu kering atasnya itu. Ya, karena atasnya saya potong. Jadi masih ada atasnya, batangnya itu sudah saya tanam. Ditanam ya. Sudah tanam. Ini tinggal umbinya aja. Ya. Nah, ini untuk pengembangan lagi pasti. Ya, nanti untuk pengembangan lagi saya gantung seperti ini. Mau digantung seperti ini juga. Nanti dari samping-samping akan keluar lagi mata tunasnya. Lahirlah bidadari cantik yang akan menyejukkan mata. Jadi ada beberapa nunggu kering. Nanti sebentar lagi. Ini mau sebentar lagi kalau misalnya udah kering dah akan dilakukan metode seperti ini juga. Apa sih nama metode ini, Bu? Apa ya? Metode. Direndam lah pokoknya. Ya. Metode air ya mungkin ya namanya ya. Nah, jadi tergantung orang lah mereka mau pilih yang mana. Kalau pensur dengan apa yang dibuat Bu Endang boleh. Tadi putar lagi videonya kayak mana caranya ya. Ini dianya. Ini kawatnya, ini kawat untuk yang menggantung tanaman ya, bukan menggantung ya. Biasanya kalau ada tanaman-tanaman yang agak mau tumbang. Nah, ini kawatnya. Ya, ini kawatnya elastis, dia enggak. Memang spesial nih, Bu ya. Ya, jadi dia ini enggak berkarat ya. Nah, ini mudah ini dibengkokkan. Oke, kalau gitu kita bisa lihat nih koleksi-koleksi hasil tanian dari Bu Endang. Nah, Bu, di antara koleksi-koleksi yang kecil-kecil ini, Bu, yang paling pedes ini menurut Ibu yang mana? Kalau saya kalau ini langka ya. Ini langka. Ini langka. Ini namanya
Ini namanya Zairina. Zairina. Ya, Zairina. Dia tulangnya putih. Ini sudah ada di keluarga saya, mungkin sudah ada 10 tahun. Cuma agak susah mengembangkannya. Susah mengembangkannya. Ya. Keistimewaan si Zairina ini apa, Bu? Dia nanti tulangnya putih bersih kemudian gitu. Ya, dan di sini ada purple ya warna seperti nanti mau mutasi warnanya lagi, Bu ya? Iya. Iya ya. Karena kadang memang ini keladi sulit ditebak karena kecil dan besarnya beda ya. Iya, makanya namanya tua-tua keladi. Makin gitu. tua makin menjadi. Oh, itu ya. Nah, jadi kan dia makin tua kita keluar warnanya. Itulah filosofi keladi ya. Ya, seperti ini. Ini hybrid. Ini kita nggak tahu itu? ini. Kayak ini hijau-hijau. Mungkin nanti Om Ded datang sebulan lagi udah mutasi dia. Udah menor lagi ya. Udah pakai skincare dia. Iya, ini belum di skincare nih masih asli. Belum. Nah, seperti ini nih. Ini kan daun ganda nih. Daun ganda juga ya. Ini juga waktu datang keadaannya juga agak-agak gimana ya. Jadi saya tanam. Tapi kayaknya tangan Ibu dingin nih ya. Iya. Untuk merawat tanaman-tanaman ini. Karena ya. nggak megang api saya mungkin ya. Gitu ya. Biasa pegang pasien. Tapi Om Ded suka kayak mana ya? Kalau ngelihat keladi ini yang masih kecil-kecil gini, belum kelihatan pedesnya mungkin karena Om Ded ini kan nggak tahu sih keladi ini seperti apa wujud aslinya nantinya. Iya, seperti ini. Ini sebenarnya udah kelihatan ya bakalan cantik dia. Bakalan cantik. Iya, nih, warnanya Bu, udah. bisa nggak langsung Om Ded lihat yang cantik? Kayaknya Om Ded nggak sabar gitu. Ibu bilang ini cantik karena Ibu kan nggak tahu keladi. Kira-kira ada nggak koleksi yang udah jadi yang terima cantik gitu? Bisa saya pandang-pandang. Boleh. Mana? Langsung aja. Om. Di sini rupanya mereka nongkrong-nongkrong menikmati udara kota Medan ya guys ya. Ini dia salah banyaknya koleksi dari Bu Enda. Ibu Enda. Nah, Bu Endang, ini kayaknya ada yang mencuri perhatian saya nih Bu Endang. Mungkin karena dia sendiri berada di sini. Mungkin ada Bu Endang boleh ceritakan keistimewaan dari ini? Ini Seven Luck. Ini apa yang tadi itu umbinya? Iya, yang umbinya tadi itu ya. Ini umbinya. Dia dari kecil sudah langsung warnanya menor karena umbinya umbi tua. Oh gitu. Umbi yang tua juga mempengaruhi kualitas daunnya. Besar umbinya juga. Besar umbinya. Nah, apa kelebihan dari Seven Luck ini, Bunda? Kelebihan Seven Luck, dia termasuk langka. Kemudian warnanya hitam, ada bintik merah. Elegan gitu ya Bunda ya. Ini masih termasuk yang dicari orang ya. Ini paling dicari orang juga. Ya, nah kalau di pasaran untuk ukuran segini kira-kira tahu nggak Bunda harganya berapa? Sekitar 700 ya. 700-an ribu ya. 600 700. Seven Luck ya. Ini paling masuk jajaran paling dicari juga ya Bunda ya. Termasuk lah. Penghobi kolektor keladi. Apalagi warnanya udah seperti warnanya ini ya. Warnanya kayak gini ya. Udah jadi ya Bunda ya. Iya, saya ada beberapa pohon. Tapi itu tadi dia sedang dorman juga. Jadi akhirnya saya cacah itu tadi. Oh, dicacah. Bukan saya cacah ya, saya potong umbinya. Jadi saya tanam masih. Ini pohon atasnya masih saya tanam. Masih ada ya? Masih. Atasnya. Oke, mana lagi Bunda? Yang aduhai. Yang ini ya, ini. Oke, Bunda. Ini warnanya juga. Kok kayak palsu ya, Bun ya? Ya warnanya agak nanti lain. Jangan-jangan Bunda beli di toko apa? Bunga palsu. Toko bunga palsu ya. Bunga sintetis. Asli nih, Bun ya? Asli. Oh iya, jangan dirobek Om. Jangan. Nangis nanti Bunda, jangan dipegang kali ya. Ini koleksi saya. Ini asli Om ya. Waktu saya beli saya tanya sama yang jual, dia juga nggak tahu, cuma dia bilang nih Thai series. Jadi sebenarnya sudah lama ya Thai seriesnya. Thai series ini udah berapa lama sama Ibu? Ini sudah hampir setahun ya. Setahun ya. Sebelumnya sempat dorman. Nah, dorman dia. Akhirnya dia muncul lagi langsung sebesar ini. Dan penampakannya sungguh memuaskan. Ya. Penantian itu ya Bunda ya. Ya waktu dorman stres galau juga ya kan. Kapan dia muncul kembali? Ternyata menampakkan wujud asli yang cantik dan rupawan. Gitu dia. Apa Thai series? Ya, salah satu Thai series tapi ID-nya kurang tahu kita ya. Nah, kalau yang ini apa, Bun? Ini hybrid daun ganda. Daun ganda. Iya, awalnya mana tuh, Bun? Ini daunnya. Oh iya, daunnya tuh.
daun ganda. Ini sudah ada anaknya nih. Sudah ada anaknya, masih kecil-kecil udah pada. Ya. Ini jangan-jangan dia apa? Kawin muda ini, Bun. Masih kecil udah punya anak. Jadi... Tapi kalau masih kecil-kecil punya anak ini apa tidak mengganggu rahimnya, Bun? Enggak. Kalau hybrid memang biasanya 4 bulan, 5 bulan dia sudah beranak. Sudah ada anaknya ya. Nanti saya tunjukkan itu yang sudah banyak sekali anaknya tapi kecil. Kecil ya. Ya. Jadi ini daun ganda. Daun ganda ya. Seksi ya, Bun ya. Iya, dia pakai lipstick nih. Pakai lipstick orange dia. Pakai lipstick orange. Ini sudah ada anaknya. Biasanya saya jual anaknya ini sekitar 200.000. Anaknya aja 200.000. Iya. Jadi kalau anaknya aja laku dijual harganya mahal, ngapain dijual mamanya? Iya. Ya biasanya kan, Bun, saya jual anaknya. Memang sih. Bunda ini termasuk para penghobi yang bijak gitu. Kita kan butuh modal juga. Butuh modal juga. Baru-baru, ya. Siapa yang nggak butuh duit ya, Bun ya? Iya, masa kita keluar lagi dari kantong sendiri. Iya. Oke. Kita lanjut lagi, Bunda. Mana koleksinya? Nah, ini juga saya suka. Kalau ini agak mentel. Ini ya kan? H41. H41 ya. Iya, H41 boleh, katanya. Bunda, tengok lebih dekat lagi. Oh, mentelnya. Apa ya? Agak-agak getek gitu ya, Bunda ya. Karena dia mencuri perhatian setiap orang yang memandang. Lihat nih serat daunnya ya, Bun ya. Pokoknya kalau lewat dia, wah semua mata tertuju kepadanya. Ini ibarat gadis desa. Gadis, iya, namanya, Bunda? Desa. Ini H41. Oke, dari H41 kita beralih ke koleksi Bunda yang lainnya ini ya. Nah, ini Tears of the Sun. Apa, Bun? Tears of the Sun. Tears. Tangisan ini, tangisan. Kayaknya lidah Om Deddy ini agak jundut gitu ya, Bunda, kalau ngomong istilah bahasa asing. Kayaknya perlu diurut lidahnya. Iya. Nah, ini, Bun, apa singkatannya TOS ya. Ini memang ya karena warnanya yang kuning ini kan jarang ya. Jarang ya. Kebanyakan kladi itu merah. Jadi ada yang kuning hijau, gitu, agak-agak hijau-hijau stabilo gitu ya, Bun ya. Saya memang koleksi juga beberapa yang kuning-kuning seperti ini. Tapi baru punya ini ya. Ada yang kelenting kuning. Oh, ada kelenting kuning. Ada, tapi masih kecil. Nah, saya TOS ini punya 2. Ini kalau di pasaran nih harganya berapa, Bun? Ini saya rasa udah sejutaan ini. Udah sejutaan. Iya. Mas sekecil ini, Bun. Ini kalau usia dia masuk ke kategori remaja. Masih remaja ya. Iya, remaja ini. Bahasa kerennya lencir itu. Nah, kalau nak wong Jawa ngomong lencir, Bun. Oke. Apa tadi namanya, Bun? TOS. Tears of the Sun. Iyalah, udahlah. Pahiyal tidak, Om Ded. Bahasa Inggris konten 5, Bun. Mana lagi, Bun? Nah, kemudian saya juga suka biasanya yang ada kuping-kupingnya di bawah itu atau insang-insang gitu ya. Oh, yang ini belum keluar kupingnya. Nah, ini pink lipstick namanya. Pink lipstick. Yang itu yang pink lipstick ya. Nah, ini suka, pink lipstick. Nah. Ini lipstick nih. Pink ya? Lipstick pink. Oh iya ya. Kalau ini tadi saya baru jual ini, saya jual 300.000 yang seperti ini. Ya. Nah, saya jual ke Bekasi. Bekasi ya, udah meluncur juga ke Bekasi ya. Ini juga agak jarang ya. Ini seperti ini loh. Ini apa ini, Bun? Ini hibrid kan masih kecil. Ini sudah punya anak nih. Sudah punya anak gitu ya. Nih, ini prematur nggak kira-kira? Enggak. Kalau ya? bagus merawatnya enggak prematur. Enggak prematur ya, Bun ya. Aneh aja gitu. Apa memang dia tergolong jenis keladi-keladi kecil yang memang udah punya anak? Tidak, memang dia kalau hibrid biasanya gitu. Oh, karena hibrid itu ya. Atau karena memang tangan Bunda ini yang umumnya dari biji seperti itu. Ini lihat cantiknya ini. Cantiknya ya. Apa ya? Cuma ini pun warna gitu ya, Bun ya. Iya, kita harus tunggu setahun lebih supaya tahu warna tetapnya nanti. Dan ini dia bisa mutasi lagi warnanya, Bun? Bisa. Ini pertama dia agak bulat ya. Agak bulat. Oh, dia ternyata mutasi bukan hanya warnanya tapi bentuk daunnya juga bisa. Ya. Nih, agak bulat. Boleh lagi bulat ya, boleh nek kan ke atas, Bunda, yang bulatnya. Ini bulat ya. Terus ini agak manjang, sudah mulai manjang. Terus ini daun terakhir seperti ini udah. Lebih apa kayaknya lebih udah sempurna ya. Ada gelombang-gelombang. Sempurna ya, Bun ya. Iya. Oke. Ini contoh. Apa tadi namanya, Bun? Ini hibrid, belum ada nama. Hibrid, tergantung kita ya mau buat namanya apa. Iya. Ini juga hibrid ya. Ini juga hibrid. Ini hibrid. Keren ya. Ini namanya juga belum tahu. Belum tahu ya. Tapi dia kayak tricolor gitu ya, Bun ya. Warnanya itu apa ya? Belang-belang gitu. Iya, ini sebenarnya banyak dicari yang warna seperti ini. Ya, ini seperti ini kan dalam satu
daun dia warnanya bisa macam-macam. Dan daun berikutnya juga dia berbeda. Nah, ini juga nih daun barunya ini belum kembang nih, beda lagi. Nih, nah ini nanti bakalan bisa seperti ini, lebih menor dia. Lebih menor lagi. Oke, Bun, mana lagi, Bun? Ini? Nah, ini saya juga kurang tahu namanya, ID-nya? Ini yang Bunda bilang apa tadi? Apa namanya? Ini yang ada kupingnya di bawah daun ya. Kalau tadi daun ganda kan dia di batangnya kan. Ya, ini ada daun lagi di belakang daun. Banyak daun yang di sini. Berdaun. Banyak. Saya suka keladi yang seperti ini. Lagi. Daun yang kadang-kadang dia belum datang nih, Oke, masih kecil udah nampak ya, guys ya. Wah. Jadi ada beberapa jenis saya memang suka yang seperti itu. Nah, ini juga nih, ini hybrid. Hybrid juga. Nih. Ini cantik juga ya. Belum tahu juga ID-nya apa. Ya tinggal terserah kita. Kalau penyilangnya bilang sih terserah kita mau. Terserah kita mau kasih apa. Iya. Seperti kita menamain Malika. Ini juga nih. Ini juga ada daun di belakang daunnya. Ya, nih. Oh, tuh guys, nih ada daun di belakang daunnya ya, guys ya. Ini daun barunya juga. Daun barunya udah kelihatan ya, Bun ya. Ini juga itemnya namanya saya nggak tahu ID-nya. Pada waktu beli nih mungkin baru diambil umbinya ya sama yang punya, baru dia jual. Jadi warnanya dulu nggak seperti ini. Nah, ini ya, punya mutasi ya. Memang itulah keladi, susah ditebak. Semakin tua semakin menjadi, makin tua makin pedas warnanya. Ya, nah seperti ini nih Om Dep. Nih awalnya kan warnanya begini. Makin lama dia mutasi menjadi merah, marun. Sudah punya anak. Nah ini biasanya saya jual nih 120.000. Bunda untung besar nih kayaknya miara keladi. Kecil-kecil udah punya anak. Bun, mana tadi Bun yang kelinting kuning Bun? Ini kelinting kuning. Mana ini kelinting kuning? Ya. Ini masih baby atau? Ini baby lah. Baby ya. Ini Bunda taniin sendiri atau Bunda beli? Awalnya kita beli. Terus? Ya beli, kemudian tuh sudah ada juga anaknya. Nah untuk seukuran kayak gini biasanya berapa Bun dibeli nih? Ini mungkin sekitar 500.000 nih. Kecil sak wil-wil kayak ya, ini agak langka. Agak langka juga. Nah ini juga langka ini pink cloud. Ini pink cloud. Pink cloud. Ya. Ini langka juga. Warnanya pink. Pink ya. Nah ini garisnya hijau. Serat-seratnya hidup ya Bun ya. Oke, ada hijau, ada putih ya. Oke, keren ya Bun ya. Apa teh? Pink cloud. Ini Thai series juga. Pinky boy-nya guys. Nah, Pinky boy ini termasuk banyak digemari juga ya Bun ya. Karena warna yang nakal ini sangat menggoda Bun. Setuju nggak Bun? Iya, tapi kita juga nggak tahu sebenarnya aslinya itu apa ya. Pinky boy ini nakal warnanya. Ini juga bagus nih, Anoman Obo. Mana? Ini Bun ya? Ya, ini Anoman Obo. Ayo, kayak mana koleksinya Bu Endang, ha? Bikin gemes kan? Ya, koleksinya Bu Endang menor manja semuanya. Tapi jangan khawatir ya, bila kalian berminat di antara koleksi Bu Endang, bisa kok dibeli. Bu Endang kan kolekdol, koleksi juga ngedol. Hobi tersalurkan, duit pun dapet. Karena untuk mengkoleksi tanaman hias juga butuh modal. Jadi pintar-pintarlah untuk mengambil posisi di tengah situasi pandemi. Hobi membawa rezeki, kenapa tidak? Dan semoga tayangan ini menjadi inspirasi. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV.